Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini saya akan menjawab beberapa Q&A tentang ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro. Perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolitik. Perbedaan pasar monopoli dan oligopoli yang paling mendasar adalah dari seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Misalnya, jika pasar monopoli hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja, maka pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pada pasar monopoli, jumlah konsumen banyak karena hanya ada satu produsen, contohnya listrik. Sedangkan di pasar monopolistik, jumlah konsumen banyak karena memerlukan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya motor, mobil, pensil, dan sabun. Pada pasar monopolistik, penjual atau perusahaan jumlahnya banyak, sementara pada pasar oligopoli jumlah penjual atau perusahaannya hanya beberapa saja. Jelaskanlah menurutmu tentang perilaku konsumen dan produsen. Konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen berperan sebagai pemakai barang, penyedia produksi, memperlancar perputaran barang, dan penerima imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi. Sedangkan pelaku kegiatan ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri. Setiap barang yang digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan memiliki nilai, baik nilai pakai maupun nilai tukar. Oleh sebab itu, produsen memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi karena di mana ada produsen di situ pasti ada konsumen, di mana ada penjual di situ pasti ada pembeli. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produksi. Peran utama produsen adalah menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Peran konsumen dan produsen tidak bisa terlepas dari dalam jalannya kegiatan ekonomi. Konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Keseluruhan permintaan dan penawaran. Seringkali barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Penyebab kegagalan pasar Kegagalan pasar terjadi ketika pasar berada pada kondisi disequilibrium, yakni kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Penyebabnya adalah karena ada distorsi pasar seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli. Imobilitas faktor produksi juga menjadi penyebab lain dari kegagalan pasar. Misalnya karena faktor geografis. Dalam hal ini, pasar tidak dapat menggunakan faktor produksi dengan cara yang paling efisien. Jadi yang dimaksud faktor geografis itu kadang-kadang orang berjualan atau jual beli di tempat yang kurang banyak peminatnya. Atau misalnya di tempat sepi yang kurang banyak orang tahu. Solusi untuk kegagalan pasar, yang pertama pemerintah dapat melarang mobil dengan usia tertentu beroperasi di pusat kota. Tujuannya adalah mengurangi eksternalitas negatif akibat polusi udara. Yang kedua, pemerintah dapat menjatuhkan hukuman bagi bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur atau yang menghasilkan limbah berbahaya.
Untuk meminimalkan kegagalan besar adalah melalui peraturan anti monopoli. Peraturan semacam itu dapat mengurangi inefisiensi akibat penggunaan kekuatan pasar oleh perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.